Rencana pemindahan ibu kota negara pernah muncul pada masa Orde Baru. Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dilirik oleh penguasa kala itu. Ketika itu, kawasan Jonggol dinilai cukup strategis dan dekat dari Jakarta. Jonggol dan Jakarta hanya terbentang jarak 60 km. Ide menjadi ibu kota yang berhembus pada awal tahun 1990 membuat Jonggol dilirik investor. Jonggol yang semula sepi mulai bergeliat dan tumbuh banyak perumahan. Namun lantaran Presiden Soeharto lengser dari jabatannya, wacana itu pun menguap. Wacana pemindahan pusat pemerintahan ibu kota dari Jakarta ke Jonggol memang muncul pada tahun 94-95. Saat itu Jonggol kedatangan putranya Presiden Soeharto, Pak Bambang, dan kebetulan pada saat itu dengan Bukit Jonggol asri membebaskan lahan yang digadang-gadang untuk tempat pusat pemerintahan ibu kota. Dari Jakarta, Jonggol bisa diakses melalui Kecamatan Cilengsi. Sejumlah jejak persiapan untuk menjadi ibu kota terlihat di kawasan ini. Semisal Taman Buah Mekarsari dan Gedung Geraha Garuda Tiara milik Yayasan Keluarga Presiden Soeharto menjadi bukti nyata kawasan ini pernah dilirik menjadi ibu kota baru. Namun Gedung Geraha Garuda Tiara yang tadinya berdiri megah kini telah rata dengan tanah. Bangunan yang berbentuk Garuda kebetulan adanya di wilayah Kecamatan Cilengsi. Itu dipergunakan oleh Mbak Tutut melalui Yayasan Garuda Tiara untuk pelatihan paskibra. Cuman sayang beberapa tahun kemarin ada penggalian tanah, hancur lebur itu. Monumen berbentuk burung Garuda itu. Jonggol itu kelemahannya adalah itu meminjam model Putrajaya di Malaysia. Jadi dia tidak jauh-jauh dari ibu kota aslinya, ya. Dan itu tidak membantu konteks kita untuk pemerataan Jawa dengan luar Jawa. Tumbangnya Presiden Soeharto ikut memupus mengaburkan ide Jonggol menjadi pusat pemerintahan ibu kota. Rencana yang muncul dan tenggelam membuat warga dan investor berada dalam ketidakpastian. Demikian juga dengan warga Palangkaraya yang tidak ingin berada di situasi yang sama. Kita harapkan pemerintah pusat ini benar-benar bisa memberikan kepada kita bukan hanya sekadar mimpi, namun adalah harapan-harapan yang bisa kita tindak lanjuti. Namun terus terang, sepertinya sekarang saya lebih optimis melihat bagaimana Pak Jokowi di berita-berita yang kita baca dan bagaimana Pak Jokowi memerintahkan kepada Bappenas untuk melakukan kajian-kajian. Pak JK kemarin datang juga mengatakan demikian, kita perlu kajian-kajian lebih lanjut segala macam untuk wacana ini, dan kita harapkan pemerintah pusat jangan PHP lagi untuk Kalteng. Kalau memang toh ini tidak masih berupa wacana, memang jangan memberikan harapan gitu ya. Jadi harapan mereka itu adalah bukan hanya pada peningkatan perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya, tapi mereka juga berharap supaya semoga semuanya aspek di Palangkaraya ini bisa meningkat begitu, dari sisi kesehatan, pelayanan publik, pendidikan. Itu kan secara otomatis kalau misalnya jadi ibu kota, nah harapan itulah yang sangat besar sebenarnya ada begitu. Negara menggulirkan peluang perpindahan ibu kota. Jakarta yang kelebihan beban menjadi pangkal perkaranya. Lantas ketika tak lagi menjadi ibu kota, akankah beban Jakarta berkurang? Pindah ibu kota tidak menyelesaikan masalah. Karena yang harus kita ajarkan kepada masyarakat adalah bagaimana tinggal di kota secara lebih beradab, lebih berkarakter, dan memahami budaya kota. Jadi ketika orang tinggal di kota itu kan harus dibangun sebuah budaya berkota. Kita ini kan baru mengkota, pura-puranya jadi orang kota. Tapi cara kita berkota itu belum menyesuaikan dengan struktur atau aturan-aturan yang membangun budaya kota. Contohnya misalnya,
Kalau orang memang budaya kota itu taat kepada aturan kebersihan, jangan cemari sungai, jangan buang sampah sembarangan, jangan merusak taman, dan banyak hal. Ibu kota adalah titik di mana kebijakan untuk kelangsungan kehidupan bernegara yang sejahtera diambil. Maka, untung rugi pindahnya ibu kota negara harus dengan cermat diperhitungkan. Karena Indonesia membutuhkan ibu kota yang benar-benar menjadi ibu bagi segenap warganya.